itu ada beberapa poin materi yang akan dibagi. Jadi di sini yang pertama bakal ada kedatangan awal Inggris ke Indonesia. Lalu yang kedua ada perdagangan. Lalu yang ketiga ada pengaruh budaya Inggris. Lalu yang keempat ada dampak sosial. Lalu yang kelima ada penguasaan Inggris ke Jawa. Dan terakhir, warisan sejarah dari Inggris. Selamat menyaksikan. Jadi Inggris itu, kedatangan awal Inggris di Indonesia ini dimulai pada tanggal 18 September tahun 1811, yang dimana Gubernur Jenderal Lord Minto ini mengangkat Thomas Stamford Raffles supaya menjadi penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan itu di Batavia. Nah, Raffles ini dalam kekuasaannya itu membentuk 3 prinsip. Nah, 3 prinsip Raffles itu apa aja sih? Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Lalu yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Lalu pada kekuasaan Raffles di Indonesia ini, Raffles juga membuat kebijakan, yaitu kebijakan politik dan pemerintahan, dan kebijakan sosial dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan politik dan pemerintahan. Apa saja sih isinya? Yang pertama itu, Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama dengan Belanda. Yang kedua, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Dan yang ketiga, Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah, sehingga pegawai pemerintah ini mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau Raffles ini sering mencampuri urusan kerajaan lokal? Contohnya, dia waktu itu mencampuri konflik keraton Yogyakarta, di mana Raffles ini mengirim pasukan Inggris ke Yogyakarta untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II, karena Raffles menganggap dengan adanya Sultan Hamengkubuwono II ini menghambat kekuasaan Inggris. Lalu selanjutnya itu, Raffles itu juga dikenal sebagai sosok yang revolusioner. Jadi dia ini berupaya untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Tapi tujuan dia mau memajukan perekonomian di Indonesia itu ya semata-mata supaya pemerintahan Inggris ini mendapat keuntungan. Jadi supaya keuntungan yang pemerintah Inggris dapatkan itu meningkat. Lalu ada kebijakan dalam sosial dan ekonomi. Apa saja? Yang pertama itu, Raffles menghapus segala bentuk penyerahan wajib. Lalu yang kedua, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Yang ketiga, memonopoli garam. Yang keempat, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan penanaman kopi. Yang kelima, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan. Jadi, Raffles ini membebaskan para warga Indonesia, para budaknya itu untuk menanam tanaman yang tersedia. Dan yang terakhir itu adalah memperlakukan sistem sewa tanah. Pendudukan Pulau Jawa sendiri pada saat Inggris ke Indonesia terjadi pada awal abad ke-19. Bagi masyarakat Jawa, periode pendudukan Inggris membawa beberapa perubahan dalam kehidupan rakyat. Walaupun pendudukan Pulau Jawa pada awal abad ke-19 adalah salah satu tema yang paling sedikit mendapat perhatian dalam sejarah imperialisme Inggris Raya di dunia. Kenapa? Karena hal ini merupakan bukan prioritas utama dari Inggris.
Para sejarawan mencatat dokumen surat Raja Willem V sebagai Circular Note of Kew atau Kew Letters. Surat-surat ini berisi terkait penyerahan kekuasaan pada armada Inggris. Namun sebenarnya perintah penyerahan ini bukan perintah secara permanen. Surat dari Istana Kew secara detail mengatur kerjasama militer dengan pasukan Inggris untuk membendung kekuatan Prancis. Pemerintah Hindia Belanda di wilayah-wilayah koloni seperti Malaka, Amboina, Sumatera Barat langsung mematuhi perintah. Namun di Pulau Jawa mereka melawan. Peristiwa penguasaan Pulau Jawa sendiri oleh Inggris dimulai dari armada Inggris yang berangkat ke Pulau Jawa dari Malaka pada 11 Juni 1811. Dan ada dua tokoh penting yang selama ini kita tahu datang ke Pulau Jawa, yaitu Lord Minto dan Stamford Raffles. Rangkaian kejadian setelahnya yaitu pada 4 Agustus 1811 mereka berlabuh di Bandar Cilincing berlokasi sekitar 10 mil dari pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Sebetulnya kedatangan mereka sudah diprediksi oleh Gubernur Jenderal Daendels, dan Daendels sebetulnya juga sudah mempersiapkan rencana pertahanan yang matang. Namun, pengganti Daendels, yaitu William Johnson, tidak cukup menguasai rencana pertahanan yang matang itu. Waktu kedatangan musuh juga meleset jauh dari estimasi awalnya. Pada akhirnya, Johnson yang kewalahan puncaknya harus menyerah pada tanggal 18 September 1811 dan menandatangani kapitulasi Tuntang. Fakta uniknya, seluruh operasi invasi di Tanah Jawa sejak tiba di Cilincing sampai penandatanganan kapitulasi Tuntang hanya memakan waktu 45 hari. Setelah kapitulasi Tuntang, Lord Minto pulang ke India dan Stamford Raffles diangkat menjadi letnan gubernur. Raffles sebetulnya bukan birokrat murni. Keadaan memaksanya untuk memimpin tanpa pengarahan yang jelas dari Lord Minto, otoritas kerajaan Inggris. Ia akhirnya menerima dan menjalani jabatan tersebut dengan meneliti potensi di Pulau Jawa. Ada beberapa fakta unik tentang Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, yaitu adanya pendapat tentang Raffles yang ditulis oleh Tim Hannigan dalam buku Raffles and the British Invasion of Java. Raffles ini adalah seorang ahli botani, akademisi, seorang liberal yang punya visi mendirikan negara multikultur, dan sosoknya sama sekali bukan representasi buruknya imperialisme Eropa. Raffles juga memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi alam di Pulau Jawa, namun ia terkendala dalam dukungan finansial. Bahkan, ia tidak sanggup mengeluarkan anggaran perbaikan jalan raya pos buatan Daendels, dan alih-alih memperbaiki, ia malah melarang kendaraan ataupun kereta kuda besar untuk melintas. Karena adanya keterbatasan finansial tersebut, akhirnya Raffles memiliki tujuan untuk menambah kas pemerintah Inggris di Jawa. Raffles menerapkan beberapa ide dan yang paling terkenal adalah sistem sewa tanah. Menurutnya, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Sistem ini rupanya terinspirasi dari sistem reliquary di India yang terbukti sukses. Ketentuan sistem sewa tanah sendiri yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah milik tanah, harga sewa tanah yang bergantung pada kondisi tanah, pembayaran sewa tanah dilakukan melalui uang tunai, dan penduduk yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Untuk menjalankan idenya tersebut, Thomas Stamford Raffles meminta saran pada Lord Minto yang menjadi Gubernur Jenderal di India, dan nasihat-nasihat dari Lord Minto dicatat oleh Victoria Glendinning dalam buku Raffles and the Golden Opportunity 1781-1826. Nasihat-nasihat dari Lord Minto sendiri kepada Raffles seputar peringatan dari Lord Minto pada Raffles terkait perbedaan pendapat di London tentang rencana pendudukan permanen atas Jawa, dan peringatan supaya bersiap apabila ada penolakan dan penyesuaian terhadap berbagai kebijakannya. Sebagian besar kebijakan akan mengikuti arahan Lord Moira, Gubernur Jenderal India yang baru, yang menggantikan Lord Minto. Selain itu, Lord Minto juga menilai bahwa sistem uang kas yang berhasil dijalankan di India belum tentu cocok diterapkan di Pulau Jawa, sehingga diperlukan investigasi yang lebih mendalam untuk menentukan sistem yang lebih cocok. Di awal kita sempat membicarakan tentang Prancis yang menaklukkan Belanda. Bagaimana nasib dari Prancis? Prancis yang dipimpin oleh Napoleon pada akhirnya mengalami kekalahan. Pada akhirnya satu persatu wilayah yang telah mereka kuasai direbut kembali. Dan pada tanggal 13 Agustus 1814, Pulau Jawa akhirnya dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris. Dan saat perang era Napoleon berakhir, Raffles dan seluruh perangkat administrasi Inggris Raya digantikan oleh John Vendel, pejabat transisi yang mengatur pengalihan jabatan kepada Gubernur Jenderal dari Belanda, Van der Kapellen. Perdagangan Inggris di Indonesia.
Keberhasilan Spanyol dalam menjelajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada tahun 1577 Masehi. Perjalanan ini dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada tahun 1579 Masehi. Perlu diketahui juga bahwasannya armada Francis Drake dan Thomas Cavendish pada waktu itu memborong rempah-rempah. Tujuannya adalah untuk dibawa kembali ke Inggris. Lalu, untuk menyusul keberhasilan yang pertama, Inggris akhirnya kembali melakukan penjelajahan samudra. Tetapi, bedanya dengan penjelajahan yang pertama adalah kali ini Inggris menggunakan rute bangsa Portugis dan bukan rute Spanyol. Selanjutnya, pada tahun 1602 Masehi, Inggris mengirim utusannya ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Akhirnya, Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki tahun 1604 Masehi, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan juga Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia sama seperti halnya mereka memonopoli perdagangan di Belanda. Perdagangan antara Inggris dan Indonesia telah berlangsung sejak abad ke-18. Ketika para pedagang Inggris berdagang di kota-kota seperti yang ada di layar, yaitu ada Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Perdagangan ini melibatkan pertukaran komoditas yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Para pedagang Inggris pun tertarik pada komoditas yang dimiliki Indonesia, seperti kopi, karet, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Sementara, Inggris pun juga tetap membawa produk-produk yang menjadi keunggulan mereka, seperti ada produk-produk manufaktur, tekstil, logam yang langka di Indonesia. Pada masa kekuasaan Inggris dari tahun 1714 sampai 1825, East India Company atau EIC yang didirikan pada tahun 1600 Masehi mewakili kerajaan Inggris untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah pantai barat Sumatera. Inggris juga mempererat nih jalinan perdagangan dengan Jepara. Kok bisa? Karena mereka melalui kerjasama perdagangan cengkeh. Dan mereka pun akhirnya menunjuk Harry Bosville sebagai kepala pos dagang mereka di Jepara. Lalu, bagaimana sih kondisi perdagangan itu sekarang? Oke teman-teman, jadi kondisi perdagangan Inggris di Indonesia sekarang masih tetap berlanjut. Karena hal ini juga ditujukan untuk membuka pasar para pedagang Inggris di Indonesia. Dan Indonesia pun juga tetap membutuhkan Inggris untuk mengimpor barang-barang dari Inggris, seperti ada obat-obatan, kertas, dan sebagainya. Hal ini tentu saja dibutuhkan untuk memperoleh dan tetap mempertahankan kondisi ekonomi yang baik. Maka dari itu, hubungan bilateral atau hubungan ekonomi antar dua negara pun juga sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Nah, untuk yang selanjutnya, ada dampak sosial kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi meskipun Inggris menguasai Indonesia itu cuma 5 tahun ya, dari 1811 sampai 1816, tapi periode itu tuh sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang sosial. Nah, apa aja sih dampak sosial yang dibawa oleh bangsa Inggris ke Indonesia? Yang pertama itu ada reformasi administratif dan hukum. Jadi waktu awal-awal kekuasaan Inggris di Indonesia itu, Thomas Stamford Raffles yang ada fotonya di sini tuh menyadari bahwa sistem administrasi di Indonesia pada masa itu tuh penuh dengan ketidakteraturan dan ketidakadilan. Jadi pejabat-pejabat Indonesia pada zaman itu tuh sering melakukan berbagai tindak korupsi, pemungutan paksa, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terpusat dan terorganisir dengan baik. Salah satu langkah pentingnya adalah mengurangi kekuasaan para bupati dan bangsawan lokal. Jadi, bupati-bupati dulu tuh punya otoritas yang hampir tidak terbatas di wilayah masing-masing. Kadang tuh otoritasnya tuh kadang kayak tidak terkontrol. Jadi, mereka suka memungut pajak dengan tidak adil dan lain sebagainya.
Nah, Raffles juga berusaha untuk memperkenalkan sistem hukum yang lebih adil dan merata. Dia mencoba menghentikan hukum yang seringkali tidak konsisten dengan hukum barat yang lebih terstruktur. Nah, lalu selanjutnya ada pencatatan sejarah dan budaya. Jadi, Raffles itu ternyata punya kontribusi besar juga dalam budaya Indonesia. Dia punya minat yang sangat besar terhadap budaya dan sejarah Indonesia, terutama di Jawa. Dan dia tuh mengadakan banyak penelitian dan pencatatan tentang seni, arsitektur, bahasa, dan adat istiadat di Jawa. Dia juga pernah bikin buku berdasarkan penelitiannya itu, judulnya History of Java. Gak cuma itu, tapi Raffles juga berperan dalam penemuan dan pelestarian candi-candi bersejarah, contohnya Candi Borobudur. Jadi sebelum sama Raffles ini, Candi Borobudur tuh kayak nggak terawat, terlupakan, tertutup, tertinggal gitu-gitu. Sama Raffles itu memerintahkan supaya candi ini tuh digali dan direnovasi, terus dijadiin situs warisan budaya terbesar di dunia. Yang ketiga itu ada perubahan sistem ekonomi. Jadi dalam upaya untuk mengubah sistem ekonomi yang memberatkan rakyat seperti tanam paksa dan lain-lain gitu, Inggris memperkenalkan sistem sewa tanah atau landed system. Nah, sebelum Inggris berkuasa, sistem tanam paksa yang diserapkan oleh Belanda itu memberatkan rakyat banget. Jadi, petani dipaksa buat nanam komoditas tertentu, terus sebagian besar hasil tanamannya itu harus diserahin kepada pemerintah kolonial tanpa kompensasi yang memadai. Terus, sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles ini menggantikan sistem kolonial yang tadi itu dengan cara yang lebih adil. Jadi, petani itu cuma disuruh bayar pajak atas tanah yang mereka garap. Mereka bebas mau pilih tanaman apapun, terus hasilnya buat mereka gitu. Tapi sistem ini tuh juga banyak kendalanya, soalnya ada beberapa petani yang nggak mampu bayar pajak, terus ada juga yang kesulitan mengumpulkan pajak, terus kurangnya aparatur yang memadai, dan lain sebagainya. Keempat, ada pengaruh pendidikan. Dia menyadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, jadi tuh Indonesia perlu tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Makanya Raffles itu mulai mempromosikan pendidikan bagi kaum bangsawan dan elit lokal dengan harapan mereka bisa membantu dalam administrasi pemerintahan. Jadi dibekali dengan pendidikan gitu. Meskipun kekuasaan Inggris di Indonesia cuma berlangsung selama 5 tahun, tapi dampaknya cukup signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek sosial di Indonesia. Bahkan ada beberapa dampak tadi yang masih diterapkan hingga sekarang. Ave Historians, sekarang kita akan membahas pengaruh budaya kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Seperti yang sudah kita tahu, kolonialisme memberi banyak pengaruh budaya pada rakyat di Nusantara. Pengaruh budaya barat yang diterima oleh masyarakat pribumi seringkali disebut westernisasi. Proses ini itu berupa masuknya budaya-budaya barat dalam tradisi lokal. Jadi kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur hingga cara berpikir. Bahkan tanpa kita sadari, apa yang ada di sekitar kita ini juga merupakan pengaruh dari kedatangan bangsa Inggris dulu. Lalu selanjutnya, Thomas Stamford Raffles selaku Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, sistem ekonomi yang didirikan Inggris membawa implikasi sosial yang kompleks. Mereka memperkenalkan pola-pola perdagangan baru yang mempengaruhi struktur sosial lokal. Kelompok-kelompok masyarakat lokal terpaksa beradaptasi dengan perubahan ini dan seringkali terjadi polarisasi antara kelompok yang bekerja untuk kepentingan Inggris dan kelompok yang tetap berpegang pada tradisi-tradisi lokal mereka. Selain itu, penjajahan Inggris juga memperkenalkan sistem pendidikan modern yang pada awalnya dirancang untuk mendukung kepentingan kolonial. Pendidikan ini mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis atau politik balas budi dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasukin oleh kalangan bangsawan. Sistem pendidikan ini secara bertahap mempengaruhi pola pikir masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai barat dan menggeser nilai-nilai tradisional setempat.
Akibatnya, jadi ada pergeseran budaya yang mempengaruhi aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari pola pikir hingga pola konsumsi. Raffles mendukung pendidikan dan perkembangan intelektual di kalangan masyarakat pribumi. Jadi dia mendirikan sekolah-sekolah baru dan memperluas akses pendidikan. Ini memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial dan pendidikan Indonesia. Jadi pengaruh sistem pendidikan ini dapat kita rasakan secara langsung sekarang juga, di mana banyak sekolah dan universitas yang menggunakan kurikulum dari negara barat dan bagaimana bahasa Inggris menjadi salah satu kajian pelajaran di sekolah. Selanjutnya, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, meskipun waktu kolonialisasi Inggris di Indonesia bisa dibilang lumayan singkat, tapi bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Inggris tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui kata-kata serapan dan istilah-istilah yang diperkenalkan selama masa penjajahan Inggris dan terus digunakan hingga sekarang. Dampaknya dalam bidang budaya yang sangat terlihat itu ketika ada kata-kata serapan. Misalnya, kata buku itu berasal dari kata bahasa Inggris book. Lalu kata telepon berasal dari kata bahasa Inggris telephone. Jadi bisa dibilang kedatangan bangsa Inggris di waktu itu menjadi cikal bakal tunas perkembangan dunia kebahasaan di Indonesia. Lalu kita masuk ke pengaruh budaya kesenian arsitektur. Bangsa Inggris membawa serta gaya arsitektur Eropa yang khas, terutama gaya arsitektur klasik dan kolonial, yang mulai diterapkan di Indonesia selama masa pemerintahan mereka. Bangunan ini seringkali digunakan untuk keperluan administrasi pemerintahan, perkantoran, maupun sebagai bentuk hunian bagi para pejabat waktu itu. Ciri khas arsitektur kolonial itu biasanya meliputi penggunaan bahan-bahan lokal, tapi pakai desain yang nyesuaiin iklim tropis kayak atap yang tinggi, jendela besar, dan ventilasi yang baik. Contohnya gedung daerah rumah Raffles di Bengkulu. Kalau mau ini saya sertakan fotonya juga ya. Lalu selama masa penjajahan Inggris di Indonesia, beberapa adat istiadat lokal mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap pengaruh norma-norma barat yang dibawakan oleh bangsa Inggris. Beberapa upacara adat atau tradisional yang sebelumnya memiliki nuansa adat yang kuat mungkin mulai diadopsi atau dimodifikasi dengan nambahin elemen-elemen barat. Kayak misalnya dalam pesta-pesta pernikahan atau perayaan penting, format acara bisa berubah dengan ditambahkan musik atau mungkin tarian-tarian bernuansa barat dari Inggris. Etika dan tata krama yang diperkenalkan oleh bangsa Inggris juga mungkin berbeda dari yang sebelumnya dikenal oleh budaya lokal. Seperti contohnya aturan dalam jamuan makan, tata cara bertegur sapa, atau bahkan cara berpakaian mengalami perubahan mengikuti standar Eropa. Contohnya kayak yang biasa kita pakai nih, seragam. Bisa dalam bentuk seragam untuk bekerja yang berdasi ataupun seragam sekolah. Lalu, selama masa penjelajahan Inggris di Indonesia, pengaruh seni Eropa mulai merambah ke berbagai bentuk seni tradisional Indonesia, kayak lukisan, seni ukir, dan juga patung. Seni Eropa, terutama yang berkembang pada masa itu seperti seni klasik dan neoklasik, diperkenalkan melalui interaksi antara pejabat kolonial Inggris dan juga tokoh masyarakat setempat. Jadi seni lukis yang sebelumnya mungkin lebih fokusnya ke simbolisme dan mungkin pola-pola geometris atau floral khas seni tradisional, jadi mulai mengadopsi teknik perspektif dan realisme yang lebih dipopulerkan oleh seniman Eropa. Lalu ada juga seni patung yang dalam tradisi Indonesia itu mungkin seringnya lebih berbentuk abstrak atau simbolis, misalnya patung dewa atau tokoh mitologi. Nah, ini mulai menunjukkan pengaruh gaya patung Eropa yang lebih realistis, jadi lebih mengikuti proporsi asli dari tubuh manusia. Lalu influensi ini terus berkembang bahkan setelah masa penjajahan Inggris berakhir.
berlanjut melalui masa penjajahan Belanda dan hingga kini masih bisa dilihat dalam beberapa karya seni modern Indonesia. Jadi perubahan ini tidak hanya memperkenalkan sebuah kolaborasi baru ya teman-teman, tapi juga memperkaya tradisi seni lokal dengan elemen-elemen baru yang memperluas spektrum ekspresi artistik di Indonesia. Kita akan membahas tentang warisan sejarah Inggris di Indonesia. Nah, apa aja sih warisan atau peninggalan sejarah Inggris di Indonesia? Kita cari tahu bareng-bareng. Yang pertama, di sini ada mengenalkan alat tukar fisik alias uang. Nah, pada zaman Belanda, masyarakat Nusantara itu masih menggunakan sistem barter, teman-teman. Nah, sejak saat Inggris datang, ya berarti petani-petani Jawa dan Melayu yang tadinya hanya mengenal barter, mereka jadi mengenal sistem uang nih. Yang kedua, kita ada buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles. Nah, jadi si Thomas Stamford Raffles ini atau Raffles dikenal sebagai orang yang memiliki minat tinggi pada ilmu pengetahuan. Karena itulah ia menulis sebuah buku yang menceritakan tentang sejarah Pulau Jawa dalam buku yang berjudul The History of Java. Nah, teman-teman, perbaikan dan penelitian terhadap Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu juga dilakukan pada masa pemerintahan Raffles loh. Dan ini ditulis juga dalam buku The History of Java yang ia tulis. Yang ketiga, kita punya Benteng Marburg. Benteng Marburg ini berlokasi di tepian pantai dan dibangun pada tahun 1714 hingga 1719. Benteng Marburg ini adalah salah satu peninggalan secara fisik oleh Inggris di Indonesia. Nah, yang keempat, kita ada Kebun Raya Bogor. Nah, ini dibangun Raffles untuk mengenang istrinya yang meninggal. Yap, wanita cantik satu ini, yang bernama Olivia Mariamne. Nah, Olivia Mariamne ini dia wafat pada 26 November 1814 dan dimakamkan di Batavia. Salah satu bangunan yang ada di Kebun Raya Bogor ini bisa kalian lihat ada di frame figura ini, sangat antik, sangat indah ya. Yang kelima, kita ada rumah dinas Thomas Stamford Raffles. Yaps, ada rusanya. Rusa ini jinak, yaitu rusa setol putih. Dan kalau kalian datang ke sini ya, itu di depan atau di luar rumah dinasnya itu ada banyak pedagang sayur ya, yang menjual sayur agar bisa kalian beli dan dikasih makan ke rusa-rusa ini gitu. Jangan dimasak sayur di rumah, ini buat rusanya. Nah, jadi rumah dinas Thomas Stamford Raffles ini masih berdiri kokoh dan terawat hingga saat ini, teman-teman. Dan meskipun mungkin ada beberapa hal yang dirombak juga ya dari rumah ini, itu masih tetap menyisakan ciri khas estetiknya kali ya. Jadi kesannya masih Eropa-Eropa gitu dan gak diubah. Sebagian besar sih masih tetap sama ya, teman-teman. Sesuai namanya ya. Ini awalnya rumahnya si Raffles, tapi sampai sekarang tuh dijadikan sebagai rumah dinas, teman-teman. Yang terakhir, kita ada penemuan bunga Rafflesia arnoti. Seperti namanya ya, Rafflesia arnoti ini ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles. Siapa lagi dong? Nah, karena dia sudah jelaskan di awal, dia itu sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi dia sampai menemukan bunga bangkai di Bengkulu, dan ini dinamakan namanya dia. Nah, bunga bangkai ini jadi salah satu tanaman atau bunga paling ikonik di Bengkulu juga, teman-teman. Nah, bunga bangkai ini mungkin kebanyakan dari kalian udah pada tahu ya. Ini mengeluarkan bau yang sangat wangi bagi lalat dan tidak bagi kita gitu ya. Berlayar jauh meniti 7 lautan, ombak besar tentu tak gentar. Ingatlah gemilang lalu kenangan, sebagai cermin langkah yang benar. Wahai teman historians, selesai sudah kita belajar.